Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack, di channel YouTube Wijar Stream Best Movie. Di video kali ini saya akan merangkum atau mereview alur cerita film horor berjudul Kotodama. Film ini menceritakan kisah misteri di balik permainan memanggil iblis bernama Kotodama. Bagaimana? Pasti kalian penasaran kan? Tapi sebelum menonton alur cerita filmnya, buat kalian yang menyukai konten seperti ini silahkan klik subscribe, nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang gadis SMA ditertawakan kedua temannya karena dia terus menulis kata-kata aneh di selembar kertas. Namun ternyata dia sedang memainkan permainan jadul bernama Kotodama. Dia mengatakan arwah yang berhasil dipanggil menyukai salah satu dari mereka. Namun kedua temannya tidak percaya dan menyuruh dia segera berhenti memainkan permainan jadul ini. Ketika sebuah koin diletakkan di atas kertas, dia menyuruh kedua temannya segera meminta maaf kepada arwah yang sudah mereka tertawakan. Mendengar hal itu, kedua temannya ini merasa heran dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka berdua saat melihat si gadis berubah menjadi sosok menyeramkan dan film pun baru dimulai. Lalu Shin berpindah kepada seorang gadis bernama Shiori. Saat bangun tidur dia merasa heran ketika mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Karena dia tinggal sendiri di rumah ini setelah ibunya meninggal 1 tahun yang lalu. Merasa penasaran, Shiori turun ke lantai bawah. Dia mengira ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah. Namun ternyata suara aneh itu berasal dari kamar almarhum ibunya. Dan ketika Shiori membuka sebuah kain, betapa kagetnya dia saat melihat 4 koin jadul bergerak sendiri. Melihat kejadian aneh ini, Shiori yakin ibunya ingin memberitahu dia kejadian di tahun 1988 waktu si ibu masih muda. Penasaran dengan apa yang terjadi di tahun 1988, Shiori mencari petunjuk di kamar ibunya. Lalu dia menemukan seragam SMA dan buku harian tahun 1985 milik si ibu waktu masih sekolah. Shiori yakin cerita di dalam buku ini berkaitan dengan kejadian aneh yang baru saja dia alami. Lalu Shin berpindah ke tahun 1988, terlihat semua murid kelas 3 sedang menceritakan mitos-mitos menyeramkan di negara Jepang, terutama kisah hantu kelas 4 di sekolah mereka, yang membuat seorang gadis bernama Mei merasa sangat ketakutan. Namun sebenarnya mereka sengaja menceritakan kisah-kisah seram supaya Mei merasa kesal karena dia seorang penakut dan tidak suka dengan cerita hantu. Kembali kepada Shiori, saat dia membaca buku ini, ternyata di tahun 1988 terjadi insiden kebocoran gas yang mengakibatkan semua teman si ibu meninggal di sekolah, sedangkan ibu Shiori waktu itu tidak pergi sekolah karena sakit, dan 4 koin jadul yang Shiori temukan adalah peninggalan dari teman baik ibunya. Sementara itu, ketika semua murid di kelas 3 sedang sibuk belajar, Mei memberitahu teman baiknya Yuri, dia mendengar suara langkah kaki aneh di kelas 4 yang sudah lama dikosongkan. Namun Yuri merasa semua yang didengar Mei hanya imajinasi saja, karena Mei merasa sangat ketakutan setelah mendengar cerita menyeramkan dari teman-temannya. Lalu terlihat 4 orang YouTuber masuk ke sebuah gedung kosong bekas sekolah lewat jendela yang sudah rusak. Mereka berniat melakukan rekaman di tempat ini untuk konten di channel YouTube-nya.
Kembali ke masa lalu, terlihat semua murid wanita di kelas 3 sedang asik bermain poli di jam pelajaran olahraga. Namun tiba-tiba Yuri mendengar seseorang memanggil namanya dari arah gudang. Merasa penasaran, Yuri mengikuti arah suara itu, dan ketika dia masuk ke dalam gudang, betapa kagetnya Yuri saat melihat pintu ruangan ini tiba-tiba tertutup dan terkunci dari luar. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat sepasang kaki tanpa badan berjalan ke arahnya. Namun ketika Yuri meminta tolong, tidak ada satu orang pun membukakan pintu ruangan ini. Dan saat dia berhasil keluar, teman-temannya heran kenapa Yuri terlihat sangat ketakutan. Sedangkan keempat YouTuber tadi, ternyata mereka ingin membuat acara settingan di mana salah satu dari mereka akan berpura-pura menjadi hantu toilet. Melihat kelakuan teman-temannya, Hitomi merasa tidak setuju, namun kakaknya Kajuki memaksa Hitomi supaya ikut dalam proses perekaman nanti, karena semua ini mereka lakukan untuk menarik lebih banyak penonton ke channel YouTube milik mereka. Kembali kepada Yuri, setelah diperiksa dokter, dia hanya mengalami kecapean. Lalu Mei meminta maaf, dia merasa Yuri mengalami kejadian seperti ini karena sering mendengar dia mengatakan di sekolah banyak hantu. Mendengar hal itu, Yuri hanya tersenyum kepada Mei. Namun ketika kedua temannya itu keluar, tiba-tiba betapa kagetnya Yuri saat melihat sepasang kaki tanpa tubuh berada di ruangan ini. Mendengar Yuri ketakutan, anehnya Bu Dokter tertawa dan menyuruh dia tetap berada di sini. Sementara itu teman-temannya terus bercerita tentang kisah menyeramkan, kemudian Mei marah dan bertanya apakah mereka tidak takut dengan kutukan Kotodama, yaitu ucapan yang menjadi kenyataan. Mendengar hal itu jelas mereka tidak percaya dan malah menertawakan Mei. Melihat ejekan dari teman-temannya, Mei merasa kesal, lalu dia keluar dari kelas dan diikuti oleh teman-temannya ini. Namun salah satu teman baik Mei tetap berada di sini ketika dia sedang mengerjakan tugas. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang menyentuh pundaknya. Di masa sekarang, Kajuki bersama teman-temannya sudah memulai acara settingan mereka. Terlihat Hitomi berperan sebagai wanita pemberani yang sedang mengeksplor bangunan tua bekas sekolah ini. Setelah mendapat rekaman bagus untuk channel YouTube-nya, Kajuki sangat yakin akan ada 100.000 orang lebih menonton video ini dan mereka akan mendapatkan lebih banyak sponsor untuk menghasilkan uang. Setelah perekaman selesai, Kajuki dan si Pirang merasa heran kenapa teman mereka Yoshito yang berperan sebagai hantu mendadak bersikap aneh, padahal sudah mendapat video bagus untuk konten channel YouTube mereka. Lalu Kajuki sadar Hitomi tidak ada di sini, namun dia mengira adiknya itu sudah pergi keluar meninggalkan tempat ini. Scene berpindah kepada Yuri. Saat bangun tidur, dia mendengar Bu Dokter mengatakan jangan pernah berpikir di sekolah ini ada hantu. Mendengar hal itu, Yuri merasa curiga siapa sebenarnya Bu Dokter. Namun ketika dia mengeceknya, betapa kagetnya Yuri karena tidak ada satu orang pun selain dirinya di ruangan ini. Dan tiba-tiba Yuri melihat 3 sosok menyeramkan berada di dekatnya. Sementara itu, Hitomi Kazuki bersama teman-temannya, mereka tidak menemukan jalan keluar dari bangunan tua ini. Kazuki pun merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian terlihat salah satu teman Yuri datang. Dia bertanya di mana Yuri sekarang. Bu Dokter menjawab sudah kembali ke kelas. Dan betapa kagetnya teman Yuri saat melihat kedua kaki Bu Dokter seperti orang yang sudah meninggal. Dia pun lari ketakutan keluar dari ruangan ini.
Lalu seorang gadis bernama Miu melihat sepatu Yuri berada di depan cermin. Dia pun heran kenapa sepatu temannya ada di sini. Tanpa Miu sadari, Yuri terperangkap di dalam cermin. Sedangkan teman Miu melihat jejak kaki aneh mendekati dirinya. Lalu dia segera membawa Miu yang sedang pingsan keluar dari kelas. Tapi ternyata yang dia bantu bukanlah Miu, melainkan hantu. Kembali ke masa sekarang, terlihat Shiori datang ke sekolah ibunya dulu. Sementara itu, Kazuki bersama teman-temannya masih belum menemukan jalan keluar dari gedung kosong bekas sekolah ini. Lalu Yoshito menyuruh kedua temannya memeriksa kembali video yang mereka rekam tadi, karena dia merasa hantu yang ada di video itu bukan dirinya. Saat diperiksa, ternyata benar sosok yang direkam bukanlah Yoshito, melainkan hantu asli. Lalu Yoshito menyuruh kedua temannya ini segera meminta maaf, walaupun mereka mungkin tidak akan pernah dimaafkan. Namun Kazuki bersikeras tetap ingin menyebarkan video ini karena dia merasa hanya ingin menghibur banyak orang dan mendapatkan uang. Ketika Shiori datang, mereka bertiga segera bersembunyi di dalam kelas. Tanpa Kazuki sadari, dia bersama teman-temannya sekarang berada di alam gaib dan Shiori tidak melihat apapun selain kelas yang kosong. Setelah Shiori pergi, si Pirang berniat merusak rekaman video sebelum Kazuki menyebarkannya di internet. Namun Kazuki memarahi kedua temannya ini karena mereka terlalu penakut. Lalu Yoshito menceritakan kejadian sebenarnya saat proses perekaman. Ternyata setelah Kazuki dan si Pirang pergi, dia masuk ke dalam toilet. Namun ketika berada di dalam, Yoshito melihat telapak tangan wanita dan mendengar nyanyian aneh. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya dia ketika melihat sosok wanita menyeramkan berada di belakangnya. Saat Kazuki memulai rekaman, Yoshito tetap bersembunyi dan sosok yang mereka rekam di video bukanlah Yoshito melainkan hantu asli. Karena hal itu, Yoshito menyuruh kedua temannya ini segera meminta maaf atas apa yang mereka perbuat. Sedangkan Mei dan yang lain melihat ketiga temannya menyambut mereka dengan wajah aneh. Lalu betapa paniknya mereka semua saat melihat semua akses keluar dari sekolah ini tiba-tiba saja ditutup. Sementara itu Hitomi masih mencari jalan keluar, namun dia tetap kembali ke tempat semula. Dan betapa kagetnya Hitomi saat melihat sosok wanita menyeramkan muncul di hadapannya. Dia pun segera lari ketakutan bersembunyi di dalam kelas. Tapi anehnya, semua benda di ruangan ini bergerak sendiri. Lalu Hitomi menemukan sebuah kertas di atas meja bertuliskan Kotodama. Sedangkan Mei bersama teman-temannya merasa semua ini mereka alami karena dengan lancang menceritakan kisah-kisah bohong tentang hantu di sekolah. Sehingga kutukan Kotodama benar-benar terjadi. Lalu Kazuki dan si Pirang datang bertanya kemana arah jalan keluar dari sekolah. Namun si Pirang merasa semua murid ini bukanlah manusia. Dia mengajak Kazuki segera pergi meninggalkan mereka. Kemudian terdengar suara Shiori mengatakan bangunan tua ini adalah sekolah tanpa siswa karena ibunya yang bernama Mei, murid lulusan terakhir dari sekolah ini. Setelah insiden kebocoran gas di tahun 1988 yang merenggut nyawa semua teman-teman ibunya di kelas 4. Itu berarti mereka semua sudah meninggal. Mendengar kenyataan ini, mereka sulit mempercayainya. Terlebih insiden kebocoran gas hanyalah cerita bohong yang mereka buat untuk menakuti Mei. Shiori mengatakan dia sangat berterima kasih kepada murid-murid yang sudah menjadi teman baik bagi ibunya Mei. Dia pun merasa sangat sedih atas insiden kebocoran gas yang terjadi di sekolah ini.
Ternyata, setelah insiden kebocoran gas, sekolah ini dikosongkan sampai sekarang. Shiori juga memberitahu mereka ibunya Mei meninggal 1 tahun yang lalu. Setelah mendengar semua penjelasan dari Shiori, salah satu dari mereka ingat pernah melihat sesuatu yang aneh di ruangan kelas 4. Namun ruangan itu terkunci dan tidak bisa dibuka. Kemudian Shiori menemukan rekaman CD jadul dan saat dia memutarnya, di televisi terlihat Mei ibu Shiori bersama teman-temannya di kelas 4 sedang memainkan permainan memanggil iblis bernama Kotodama. Pada awalnya mereka mengira kisah menyeramkan mengenai permainan Kotodama hanya mitos saja. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya mereka saat melihat ibu Shiori Mei kerasukan, sedangkan teman-temannya disiksa oleh iblis yang mereka panggil sampai meninggal. Shiori pun merasa heran kenapa ibunya berbohong tentang insiden kebocoran gas. Karena ternyata sebenarnya teman-teman Mei meninggal setelah memainkan permainan Kotodama. Sementara itu di alam gaib, Mei bersama teman-temannya menerobos masuk ke kelas 4. Ketika berada di dalam, betapa kagetnya mereka saat melihat tubuh mereka masing-masing sudah tidak bernyawa. Sedangkan di ruangan lain, Hitomi melihat tangan menyeramkan keluar dari papan tulis. Ketika dia membuka pintu, beruntung Hitomi bisa keluar dan kembali ke dunia manusia. Lalu Shiori yang sudah kembali ke rumah merasa takut ketika melihat foto ibunya karena ternyata Mei adalah sahabat iblis. Kemudian terlihat Yoshito, si Pirang dan Kajuki sekarang menjadi salah satu member gaib di sekolah ini. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru kan? Selain endingnya di luar dugaan, kisah flashback yang menjadi misteri utama di film ini sangat menyeramkan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film horor kali ini adalah jangan gegabah dalam melakukan sesuatu, karena akibatnya kita sendiri yang akan merasakan. Saya Jack sebagai admin channel ini mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayonara.